Sudah bergabung bersama kami pemirsa, ada anggota Komisi 3 DPR RI, ada Bang Taufik Basari atau Bang Tobas yang sudah bergabung. Selamat sore Bang Tobas. Bang Tobas. Selamat sore Afat Isa. Ya, dari perbincangan atau rapat yang kita dengarkan tadi, sepertinya dari pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari anggota DPR, kok sepertinya para anggota DPR ini masih belum jelas mengenai penjelasan dari Pak Mahfud MD dan juga Bu Sri Mulyani. Mana yang kemudian masuk TPPU, mana yang sudah terselesaikan, mana yang belum. Ini seperti apa sebenarnya Bang? Ya, jadi memang fokus dari kita di Komisi 3 adalah kita ingin ada output berupa tindak lanjut apa yang harus kita lakukan ya. Karena kita tidak ingin persoalan 349 triliun ini hanya sekadar menjadi isu politis saja, menjadi heboh tanpa kita kemudian ada ujungnya seperti apa. Nah, karena kita ingin mengejar ujungnya, maka kita harus pastikan bahwa ketika ini memang dikatakan ada praktek pencucian uang yang terjadi, maka kita harus kejar ke arah penegakan hukum, bahkan sampai pada recovery, sampai pemulihan mana dana yang bisa kita raih untuk kepentingan negara, kan begitu. Nah, tapi masalahnya ketika kemudian datanya dipaparkan, ternyata meskipun tadi dikatakan oleh Prof. Mahfud maupun Ibu Sri Mulyani bahwa tidak ada perbedaan data, memang karena ini satu sumber yaitu dari PPATK saja, itu memang sumber datanya tidak ada yang berbeda ya. Itu berasal dari 300 surat dengan jumlah total nilai adalah 349 triliun. Tapi juga diakui bahwa yang berbeda adalah cara penyajiannya. Nah, cara penyajian data yang berbeda ini itu sebenarnya tetap bisa kita katakan sebagai data yang berbeda. Kenapa? Karena cara penyajian data dengan kategorisasi data ini sangat penting untuk menentukan tindak lanjut apa yang akan kita lakukan. Ya, kalau misalnya kategorinya berbeda, ya tentu tindak lanjutnya juga berbeda. Arah langkah berikutnya juga berbeda. Oleh karena itulah maka tadi kita tekankan agar ya kategorisasi penyajian data ini harus satu, tidak boleh ada dua versi. Harus satu, ya angkanya harus sama persis antara yang disampaikan oleh Pak Menko dengan Menteri Keuangan. Ya, jangan sampai berkurang jumlah orang yang entitas yang mau kita kejar itu pun juga harus sama. Nah, itu yang tadi kita mintakan. Baik. Agar ketika tadi dipaparkan dua persandingan data masih ada yang berbeda, itu yang harus kita selesaikan dulu untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi yang berbeda ini antara data yang disampaikan Pak Mahfud dengan data yang disampaikan Bu Sri Mulyani, begitu maksudnya? Ya, cara penyajiannya dengan jumlah nilai setelah dilakukan kategorisasi. Tapi itu menurut saya masih bisa kita perbaiki, ya, karena itu kita mendesak kepada komite untuk memperbaiki data itu. Karena inilah pondasi dari langkah berikutnya. Kalau ini sudah selesai, kita punya satu data yang terrekonsiliasi, maka kita akan bisa pilih mana yang sudah selesai, ya misalnya sudah ditindaklanjuti dengan sampai penegakan hukum, itu cash close, gitu. Berapa nilainya? Mana yang sudah diverifikasi kemudian ternyata dia clear normal, bukan transaksi yang mencurigakan, itu juga kita keluarkan. Nah, tinggal tersisa nanti data yang masih belum terselesaikan, ya, yang masih harus kita tindak lanjuti, yang akan kita kawal bersama-sama dan bahkan kita kejar dengan nilai tertentu yang nanti kita tunggu berapa nilai finalnya. Bang, jadi untuk gini, kita Bang, pastikan bahwa itulah yang akan kita raih untuk kita kembalikan kepada negara. Bang, berarti 349 ini belum clear ya Bang ya? Ya, kalau dari keterangan dari Ibu Sri Mulyani sebenarnya persoalannya tidak utuh 349 triliun lagi. Karena dari 349 triliun yang terjadi dari 2009 sampai 2023 yaitu 14 tahun, sebagian besar atau bahkan dari keterangan Ibu Sri Mulyani hampir seluruhnya sudah ditindaklanjuti. Nah, tapi kan masih ada yang belum ditindaklanjuti. Nah, yang paling penting adalah yang belum ditindaklanjuti atau yang belum selesai ini tadi. Nah, tapi kalau kita masih mengejar untuk kasus-kasus yang sudah selesai, ya kan nggak ada gunanya. Orang yang bersangkutan misalnya sudah dipidana, ya sudah inkrah, sudah menjalani pidananya, atau dia sudah membayar dendanya, sudah ada nilai yang sudah dikembalikan kepada negara. Bang, tapi itu yang kan, harusnya dikeluarkan dari 349 ini. Nah, yang harus dikeluarkan dari atau yang mungkin di situ agak janggal itu kebaca nggak Bang? Dalam penjelasan hari ini, berapa besarnya bisa dikira-kira nggak berapa sekarang Bang? Karena kan masih ada nih yang belum clear Bang. Berapa itu angkanya Bang? Bisa dikira-kira, tapi kita tidak berani untuk menghitung sendiri ya, karena yang paling punya kewenangan dan kemampuan untuk memastikan angkanya berapa ya. Pertama gini, jumlah surat yang belum terselesaikan berapa?
jumlah nilainya totalnya berapa finalnya yang belum terselesaikan yang harus kita kawal, termasuk juga target pengembalian recovery terhadap nilai tersebut, dan jumlah oknum yang akan kita dorong untuk penegakan hukum berapa, itu yang akan kita kejar, yang jumlahnya pun juga tidak bisa kita kira-kira, dia harus presisi, harus pasti, karena ini kita bicara soal hukum. Kalau bicara aja kira-kira, dari nanti perkiraan penegakan hukumnya malah menjadi terseok-seok. Ya, dari perkiraan yang tadi Bang Tobas katakan sebenarnya sudah ada perkiraannya begitu. Apakah dari perkiraan jumlah tersebut DPR menilai masih butuh pansus di situ atau Satgas cukup? Ya memang kita di Komisi 3 belum mencapai satu kesepakatan mengenai apakah akan membentuk pansus atau tidak, meskipun tadi sebagian besar dari kita sudah menyatakan dukungannya untuk membentuk pansus ya. Tapi memang belum menjadi satu keputusan bersama. Nanti kita tunggu, kalau dari fraksi Nasdem dari awal memang kita ingin mendorong adanya pansus ini. Kenapa? Karena dari komite sendiri kemarin dikatakan akan membentuk Satgas ya, atau tim gabungan. Untuk menelusuri lebih lanjut lagi soal-soal yang masih belum tertangani. Nah, tentu kerja Satgas ini perlu juga kita melakukan pengawasan ya, memberikan masukan, memberikan arahan agar keinginan kita bersama untuk bisa membongkar dan menuntaskan kasus ini, termasuk juga mengembalikan kerugian negara, itu bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu antara kerja Satgas dengan nanti kalau terbentuk pansus tentu bisa saling mendukung satu sama lain untuk membongkar ini semua. Tapi sekali lagi pansusnya belum kita putuskan ya, kita masih menunggu perkembangan selanjutnya. Puas atau tidak Bang sebetulnya dengan rapat Satgas hari ini Bang? Singkat saja Bang. Rapat hari ini memberikan satu update yang cukup signifikan ya. Kita kan sudah di Komisi sudah menyelenggarakan 3 kali rapat. Ya, rapat pertama dengan PPATK, rapat kedua PPATK dengan Prof. Mahfud, dan rapat ketiga yang juga melibatkan Ibu Sri Mulyani. Jadi dari semua sisi, dari sisinya PPATK, dari sisinya Pak Menko, dari sisinya Ibu Sri Mulyani sudah kita dapatkan secara lengkap penjelasan dari versi masing-masing. Nah, cuma masih ada beberapa hal yang perlu rekonsiliasi data yang harus dilakukan, yang kita harapkan bisa segera dilakukan agar kita bisa ada tindak lanjut yang lebih tepat lagi ke depannya. Karena kalau misalnya masih dengan data yang ini, ya kita masih belum bisa menentukan langkah yang tepat untuk tindak lanjut. Jadi kita tunggu kerja komite untuk membereskan data dan memiliki satu data yang final. Baik, kita akan tunggu nanti di pertemuan selanjutnya antara DPR dan juga tim komite ini. Terima kasih para narasumber kami pada sore hari ini sudah bergabung di Kabar Petang. Selamat sore, Assalamualaikum.